dari bau airnya sendiri dengan 500 kubik ini, dan tidak ada yang mengeluh tentang air buangannya. Ini ya Pak, kalau memulai kan hal yang kecil dan sedikit dulu nih. Nah kalau pola-pola begini diterapkan di kita gitu kan, standarnya berapa bak Pak? Standar apa nih Pak untuk mencapai apa nih? Ya ini kan kalau saya bilang ini high tech lah teknologi, karena tadi menggunakan air juga tidak berlebihan, kemudian tidak ada limbah yang mencemari, gitu kan. Kalau skala begini memulai kan mungkin Berat. Berat. Ya. Kedua ya butuh Modal. padat modal, terus ya tadilah pemahaman yang cukup luar biasa. Kira-kira kalau untuk memulai bisa dibilang percontohan lah, mulai hal kecil berapa? 5 petak atau 10? Gini, mau kalau untuk Bapak percontohan tiga kolam D3 bisa Pak. Kenapa saya bilang 3 kolam D3 bisa? Karena saya udah punya Pak bioflok skala rumahan. Saya di rumah sendiri, ya sudah lama punya bioflok. Total mungkin ya kecil-kecil lah kolamnya. Saya mulai dari 2 kubik, sekarang sudah sampai mungkin sekitar 5 kubik ya. Kolamnya kecil-kecil Pak. Paling air 500 liter gitu. Saya pakai teknik bioflok gitu. Itu bisa Pak. Jadi mau kecil apapun bisa gitu. Ya tadi makanya. Dan tetangga saya satu nggak pernah komplain airnya habis. Karena Pak, air kolam saya udah 3 tahun nggak pernah ganti Pak. Nah bayangin kalau tiap minggu saya harus buang 5 kubik, ya habis Pak. Sumur saya duluan kering mungkin. Nah tapi ini karena saya bisa pakai airnya bertahun-tahun, lebih boros air saya buat mandi cuci Pak daripada air buat kolam ikan. Gitu. Jadi nggak ada minimal. Pembersihan apa dilakukan ya Pak? Misalkan tadi dipindah, dibersihkan media kayak kolam biofloknya, terus pindah lagi di treatment lagi. Nah, kebetulan Supri nggak ada, jadi saya bisa ngomong. Di rumah saya nggak pernah supaya bersihin Pak. Oh. Nah, kalau di sini nanti Supri, wah nggak usah bersihin. Kalau di sini rutin disikat Pak. Di sini benar-benar higienis. Tapi saya di rumah Pak. Ya 3 tahun itu kolam saya ya apa adanya gitu. Kita benar-benar mengandalkan mikroorganisme, gitu. Ya justru nanti lumut, mikroba yang menempel di dinding itu menjadikan kita nggak perlu ada tambahan probiotik lagi, bisa pun. Gitu. Jadi mindsetnya betul Pak, tadi mindsetnya yang bisa dirubah. Saya kedatangan nih waktu kemarin COVID dari kelurahan datang. Kan ada dulu zaman COVID ada ketahanan pangan keluarga ya. Itu datanglah dari wakil-wakil RT lain dan Pak RT saya. Sebelah rumah persis. Begitu masuk dia kaget. Kolam Bapak banyak ya. Ya kecil-kecil. Setengah kubik gitu. Terus Pak Lurahnya nanya, loh Pak RT gimana? Ini kan warga Bapak, iya. Terus rumah Bapak mana? Ini sebelah tembok saya gitu. Terus, kok nggak tahu? Nggak ada baunya Pak soalnya. Tapi setelah itu saya harus merutinkan. Setiap kali panen saya ngasih ke tetangga. Ketahuan pelitnya, berarti selama ini nggak pernah bagi-bagi. Punya ikan, bagi-bagi. Nggak pernah tahu. Gitu. Nah, ini menarik Pak, yang bagi 1 kali budidaya tapi tidak berganti.
Kalau media yang skala kecil kayak dari Budik Damber lah, Heeh. itu kira-kira bisa diterapkan Enggak, kalau Budik Damber enggak. Nggak akan bisa ya? Budik Damber itu kan airnya hanya 50, paling banyak 100 liter, Pak. Saya udah coba. Saya dulu mulainya juga dari drum yang itu biru-biru yang di sana itu yang drum tong yang biru. Itu kan kapasitas 150 liter. Saya coba nggak berhasil, Pak. Saya melihat kalau mau kapasitasnya ya minimal 500 liter. Itu yang paling tersedia mungkin di Indramayu dan saya tahu itu Pandura ya, Pak ya. Saya rasa bisa pakai ini, Pak. Oh, IBC tank. Ya namanya benar IBC ya. Toren yang kotak. Toren yang kotak.